Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Praise God for His love, praise God for His love. Sungguh besar kasih Allah, sehingga sampai saat ini kita dapat menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru dan cerah. Bersyukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, kita boleh kembali bersama beribadah. Saya mengundang jemaat untuk menyiapkan hati, kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sungguh besar kuasanya atas hidup kita. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian, hormat bagi Allah.
Dengarkanlah firman-Nya yang menjadi landasan ibadah kita hari ini, terambil dari kitab Mazmur 89, ayat yang kedua sampai ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua merenungkan kembali kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama 1 minggu ini, bahkan di pagi hari ini saja. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, dan terus meminta pertolongan Tuhan dalam setiap perbuatan dan pikiran kita. Namun sebelum itu, mari kita pujikan salibnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan selama 1 minggu ini, atau bahkan di pagi hari ini Tuhan. Kami terus memohon bimbingan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami dan tetap menuntun kami di tengah kesibukan kami. Serta berikanlah hikmat bagi kami dalam bersikap dan mengambil keputusan, sehingga kami boleh tetap menjadi teladan bagi orang sekitar kami, Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Saya mengajak jemaat mengambil sikap tekad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki pelayanan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan untuk memohon berkat atas para pemimpin negeri kami, baik itu Presiden Jokowi, Wakil dari Ma'ruf Amin, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah hingga RT dan RW. Kami mohon berilah perlindungan kesehatan bagi mereka dan keluarganya. Berilah juga kekuatan, kesabaran, dan hikmat untuk memimpin bangsa kami. Kiranya mereka diberi hati yang takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap perencanaan, program, maupun dalam melakukan program itu, mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan mereka sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKT 3 Pos PIA Raya, tempat kami beribadah Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati gereja ini, bawalah gereja ini sehingga bisa membawa lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan membawa energi positif bagi lingkungan tempat kami beribadah. Kami juga berdoa untuk Pendeta Eli dan Ibu Erni Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka Tuhan, kiranya mereka juga berikan kesehatan, lebih taat, dan terus menerus memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan terus membimbing jemaat yang ada untuk lebih bertumbuh dan lebih mengenal Engkau lebih dekat. Kami juga mohon ya Bapa, kiranya pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kembali seperti dulu. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, juga berdampak dalam kesulitan ekonomi. Kami mohon kiranya belas kasih-Mu ya Bapa untuk terus memberkati pekerjaan kami. Berilah kami juga kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan, dan jalan yang keluar terbaik untuk melewati ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati segala usaha kami. Kiranya semua pekerjaan kami ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan gereja-Mu. Kami juga teringat untuk anak-anak kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka Bapa, memberkati kesehatan mereka, memberkati sekolah mereka Tuhan, memberkati masa depan mereka. Kiranya anak-anak ini Tuhan kelak bisa menjadi terang di sekitar mereka Tuhan. Dan sungguh-sungguh melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah serangkaian doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Eliatman. Kita bersyukur karena pada hari ini kita berkesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya masih ingat almarhumah dari Mama Bapak Otto ketika kami melayani dalam perjamuan kudus keliling ya di arah Dinoyo Batu itu ya, rumah beliau almarhumah itu. Kita bincang-bincang lama begitu ya. Lalu menariknya yang saya tidak bisa lupa adalah ketika kemudian ia mengatakan, "Musa, mana ayat firman Tuhan untuk saya?" Lalu kemudian saya bacakan. Ya, saudara, betapa AI itu
sedemikian rindu sekali ya mendengarkan firman Tuhan meskipun di dalam keadaan lemah ataupun sakit. Nah, semoga kita adalah seperti almarhumah itu ya, yang mempunyai kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan. Amin. Nah, mari saudara-saudara, kita akan mengawali perenungan firman Tuhan pada pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena siapakah kami yang Tuhan sedemikian baik dan penuh kemurahan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan akan kebenaran yang mulia itu. Untuk kami boleh terus hidup serupa dengan Kristus Tuhan kami. Bapa, siapakah kami? Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin semua kami yang merenungkan kebenaran firman ini. Supaya pada akhirnya kami sungguh-sungguh akan menghidupi akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menuturkannya, atur seluruh pembicaraannya, tambahkan dan kurangi, supaya yang dituturkan semata-mata adalah dari kehendak yang mulia dari Tuhan kami. Dengarlah doa kami Bapa, demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan. Saya akan share screen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata 19, kita akan ingat COVID-19. Tapi hari ini, saudara-saudara, kalau kita menyebut ya 19 atau mendengar angka 19, ini mengingatkan kita akan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 19. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman pelayanan Yesus, saudara-saudara, berapa banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus? Berapa banyak, saudara? Ya, di zaman Yesus ada. Berapa banyak orang yang telah bertobat dan menerima Yesus? Jawabnya, saudara-saudara, pasti kita akan katakan, oh sangat banyak. Tetapi saudara, apakah semua orang yang bertobat dan menerima Yesus itu dicatat? Apakah namanya itu semua dicatat? Tidak, bukan? Tidak semua orang dicatat, ya. Tidak semua nama orang-orang yang bertobat dan menerima Yesus itu dicatat.
Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika kemudian nama Zakheus ini, saudara-saudara, dicatat di dalam Alkitab dengan 10 ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, maka tentu ini menimbulkan keingintahuan. Tentu ini menimbulkan perhatian daripada pembaca-pembaca Alkitab, saudara-saudara. Karena, saudara-saudara, ada yang mengatakan ini berarti sebuah petunjuk bahwa kisah Zakheus ini bukanlah sembarang kisah. Tetapi, saudara-saudara, kisah Zakheus ini adalah tentu saja merupakan kisah yang memuat segudang makna, segudang pelajaran yang teramat berharga. Setuju? Dan menurut saya, saudara-saudara, kisah Zakheus ini dari sejumlah kisah yang ada di dalam Alkitab, ini adalah merupakan salah satu kisah yang sedemikian nempel di dalam otak kita. Saya sendiri secara pribadi, saudara-saudara, itu tahu nama Zakheus ini adalah sejak kecil, ya, waktu diajarkan oleh orang tua, dan demikian juga di sekolah minggu. Bagi saya, saudara-saudara, kisah Zakheus ini adalah merupakan kisah yang terekam baik di dalam benak ataupun kepala saya. Mungkin adalah salah satu kisah yang susah hilang, kecuali ya kalau sudah pikun barangkali atau hilang ingatan. Itulah sebabnya saya pernah mengatakan kepada kita, saudara-saudara, jangan sampai kita salah memberikan nutrisi ataupun makanan bagi otak ataupun pikiran-pikiran kita. Sebab kalau salah masuk, saudara-saudara, maka itu akan susah lepasnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Zakheus ini? Siapa Zakheus, saudara-saudara? Nah, Zakheus ini namanya adalah murni dan benar. Sekali lagi, nama Zakheus itu berarti murni dan benar. Nama yang indah sebenarnya, ya. Tapi jarang ya kita mendengar nama Zakheus, ya. Padahal ini adalah nama yang sangat indah, yakni murni dan benar. Tetapi saudara, namanya ini kemudian tercoreng oleh karena ia mempunyai profesi sebagai pemungut cukai, bahkan ia adalah kepala daripada pemungut cukai itu. Nah, profesi pemungut cukai, saudara-saudara, identik dengan dua hal pada waktu itu. Bisa dikatakan adalah semacam pengkhianatan. Karena dikatakan, saudara, para pemungut cukai adalah antek-antek ataupun kaki tangan daripada penjajah Romawi pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan, saudara, ketika Zakheus itu bekerja sebagai pemungut pajak untuk Romawi, saudara, itu merupakan gambaran bahwa ia sebenarnya lebih tertarik pada uang daripada apapun juga. Profesi pemungut cukai itu juga identik dengan kecurangan dan pemerasan, saudara. Karena demi memenuhi setoran pajak kepada para penjajah pada waktu itu, saudara, maka mau tidak mau, para pemungut cukai itu akan menghalalkan segala cara dan mencoba akan segala bentuk tipu daya. Ditambah lagi pada waktu itu katanya Yerikho itu adalah merupakan kawasan yang strategis, saudara, untuk melakukan akan segala macam kecurangan itu, khususnya menjelang Paskah. Karena akan ada orang-orang yang kemudian keluar masuk Yerusalem. Ada pungutan-pungutan liar di sana, ada pajak-pajak siluman, begitu ya, pajak-pajak dadaan yang sedemikian gencar dilakukan pada masa-masa orang keluar masuk dari Yerusalem. Berarti, saudara, dari cerita ini saja, sebenarnya kita bisa mengerti, saudara, bahwa soal pungutan liar, soal korupsi, itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, di zamannya Zakheus. Bahkan kalau kita mundur lebih jauh lagi, bukankah kita juga akan menemukan itu di zaman daripada perjanjian lama. Jadi, saudara, ini adalah sekilas daripada citra mengenai Zakheus. Sebuah citra yang bisa dikatakan hina. Sebuah citra yang bisa dikatakan rendah adanya. Yang tidak kalah, katanya begitu ya pada waktu itu, yaitu dengan para pembunuh, para pelacur, serta perampok.
Tapi mengejutkan sekali, bukan? Kalau kita lihat ayat yang ketiga tadi, justru saudara, Zakheus itu datang kepada Yesus. Ini menjadi satu pertanda bahwa dipandang dari standar dunia, meskipun ia adalah tergolong berkelebihan, mungkin dia adalah seorang konglomerat, namun saudara, jauh di dalam batinnya, saudara, ia merasakan ada sesuatu yang hilang. Sebuah perasaan yang mungkin kita pernah dengar dari beberapa mulut para pengusaha, bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini ada yang lebih penting daripada hanya mencoba untuk membuat uang dan mendapatkan harta. Saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Tidak disebutkan bahwa Zakheus itu hanya ingin melihat Yesus. Tidak, saudara. Namun lebih daripada itu, dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Dia ingin mencari tahu apa itu yang membuat Yesus berbeda daripada orang lain. Dia ingin tahu pribadinya Yesus yang baru saja menyembuhkan pengemis buta di pinggiran Yerikho. Saudara, mungkin Zakheus tidak pernah memahami sepenuhnya ada apa dengan dirinya, yang tahu-tahu sedemikian getol untuk melihat siapakah Yesus itu. Yang tahu-tahu, saudara, sedemikian membutuhkan akan Yesus Kristus. Dia mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang menarik dia untuk melihat siapakah Yesus itu. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sedang hidup bersama dengan pandangan orang-orang terhadap kita yang sangat menekan kita, yang mungkin memberikan telunjuknya dan merendahkan kita, saudara? Tidak menganggap kita sama saja dengan sampah masyarakat, seperti pembunuh, seperti para perampok atau pelacur tadi. Bagaimana kalau kita ada di dalam keadaan yang semacam demikian? Ataukah kita, saudara, juga merasa itu memiliki segalanya, tapi ada sesuatu yang terhilang, yang tidak terpuaskan dengan semua yang kita miliki? Mungkin, saudara, perasaan-perasaan seperti ini sedang kita rasakan, yang mendorong kita pada akhirnya tertarik kepada Yesus, yang mungkin akhirnya mendorong kita tertarik tentang siapa Yesus, mungkin kemudian mendorong kita tertarik untuk mengenal Dia lebih banyak lagi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang dihadapi Zakheus untuk bertemu dengan Yesus hari itu adalah yang pertama, dia mempunyai fisik yang pendek. Ya, dia pria pendek, saudara. Kita bisa bayangkan ya, dia melompat-lompat agar dia bisa melihat Yesus dengan leluasa. Ditambah lagi, saudara, bila pada waktu itu ada orang yang membencinya, maka mungkin akan sengaja menghalang-halanginya dengan badan mereka yang besar. Ya mungkin, saudara, ya bisa bayangkan orang pendek kemudian dihalang-halangi. Ya mungkin ada orang nggak suka dia, nggak senang dengan dia, dan lalu sengaja merintangi usahanya untuk bertemu dengan Yesus. Masalah yang kedua, saudara, ada yang mengatakan karena keberdosaan. Jadi ini menyangkut daripada spiritualnya. Jadi dosa-dosanya sudah pasti menjauhkannya dari Yesus. Dia tidak akan bisa masuk dalam suatu hubungan atau kedekatan dengan Yesus. Bahkan pernah ada seorang yang berkhotbah yang mengatakan Zakheus itu pendek pada integritas dan tinggi pada dosa. Ya, satu istilah yang sangat-sangat menghentakkan ya, bagaimana keberdosaan itu. Kalau seseorang jauh ya dari Tuhan, hidup di dalam dosa, itu akan merenggangkan akan hubungan dengan Yesus Kristus. Namun saudara, kita bisa melihat bahwa kedua masalah fisik dan spiritual ini tidak membuat Zakheus berhenti. Lihat ayat yang keempat, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi meskipun dia pendek, tapi dia tidak lambat. Mungkin mirip dengan Lionel Messi, saudara ya, kecil tapi cepat. Ya, meski dia pendek tapi nggak lambat, saudara. Dia berlari sekencang mungkin untuk mendahului orang banyak. Dia mencari akal bagaimana bisa melihat Yesus.
Bahkan dia melupakan harga dirinya, martabatnya sebagai kepala pemimpin cukai. Perhatikan gambar ini, saudara. Ini gambar pinjamannya. Mungkin gambar ini berlebihan, saudara ya. Ini di Indonesia beberapa artis ada ya yang mirip dengan beliau ini ya, yang badannya mungil-mungil begitu ya, tapi terkenal misalnya seperti Ucok Baba, ya Daus Mini begitu ya. Mungkin gambar ini berlebihan, tapi mungkin kita ada gambaran bagaimana Zakheus itu dikatakan pendek begitu ya. Lalu mungkin berjubah, ya jubahnya orang pada masa itu kaya raya, lalu yang memanjat sebuah pohon. Ya bisa jadi jubahnya nyangkut ataupun ia bisa terjatuh beberapa kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup peduli dengan kondisi jiwa kita, saudara, agar kita kemudian dibenarkan di hadapan Allah? Apakah kita bersedia itu menerjang segala kesulitan, tantangan, rela menderita untuk mengenal Yesus Kristus? Dan memang, saudara, Yesus itu mencari Zakheus. Sekali lagi, saya ulangi, dan memang Yesus mencari Zakheus. Meskipun saudara terkadang terbesit pertanyaan, siapa sih yang mencari sebenarnya? Zakheus kah ataukah Yesus? Zakheus kah yang mencari Yesus ataukah Yesus yang mencari Zakheus? Saudara, teologi yang benar yaitu Allah yang adil, Allah yang kasih melalui Yesuslah yang mencari. Allah yang adil, Allah yang kasih itu adalah yang mengejar dan mendekap orang berdosa. Allah yang penuh perhatian, yang penuh dengan peduli pada manusia melalui Yesus Kristus yang mencari, yang mengejar serta mendekap daripada orang-orang berdosa. Perhatikan ayat yang kelima, saudara. Yang ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumah. Jadi sesungguhnya Yesus mencari Zakheus. Meskipun kita nggak diberitahu mengapa, tapi Yesus berhenti, saudara. Dia menengadah, memanggilnya dengan nama dan mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Jadi mereka yang berniat mengenal Kristus, ya tentu saja oleh Roh Kudus, saudara-saudara, itu pasti dikenalnya. Saya ulangi, mereka yang berniat mengenal Yesus Kristus, saudara, itu pasti dikenal oleh Yesus. Yesuslah yang mendahului daripada Zakheus, bahkan melampaui daripada ekspektasinya. Meskipun sebenarnya tinggal beberapa hari lagi, saudara, Yesus akan menderita di kayu salib. Namun coba lihat, Yesus berhenti, lalu melayani serta mencari orang berdosa. Dia tahu siapa Zakheus. Dia persis tahu nama daripada Zakheus. Kita mesti pegang erat-erat akan hal ini, saudara, bahwa kita tidak akan pernah bisa datang kepada Yesus kecuali Yesus datang kepada kita terlebih dahulu. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita meyakini bahwa kita ada hari ini sebagai orang-orang percaya itu karena pencarian Tuhan semata-mata kepada kita? Dan adakah kita juga mau dipakai mencari mereka yang hilang, bahkan mereka yang dipandang paling jahat? Saudara, perhatikan tadi ayat ini. Ya, sampai dari mulut Yesus Kristus itu meluncur kata-kata, aku harus menumpang di rumahmu. Penafsir mengatakan, ini artinya Yesus mengundang dirinya sendiri. Yesus membawa dirinya sendiri, saudara, untuk makan malam bersama dengan Zakheus selaku bosnya mafia pada waktu itu. Jadi sebagai pertanda bahwa fokusnya adalah memang untuk itu. Jadi tidak ada dosa yang sedemikian besar yang tidak bisa dihapuskan oleh Yesus. Kecuali
Kita sudah pernah membahas itu ya, mengenai penghujatan terhadap Roh Kudus. Tapi selain itu bisa dikatakan tidak ada dosa yang sedemikian besar yang tidak bisa dihapuskan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengerti akan hal ini, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang berdosa di sekitar kita bukanlah untuk kita musuhi. Orang-orang berdosa di sekitar kita bukanlah untuk kita gosipin, apalagi benci, apalagi dendam dengan mereka. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, mereka adalah sasaran Injil, kesempatan bagi kita untuk mengabarkan sang kebenaran dan pembenarannya. Karena Tuhan berkuasa menghapus dosa yang bagaimanapun juga. Ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, apa yang kita lihat dari ayat ini? Saudara, saya melihatnya sederhana. Itu pertama, melalui perjumpaan dengan Yesus, siapapun bisa bertobat. Ya, jadi bukan karena gelar, saudara, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena apapun, tapi dia berjumpa dengan Yesus, tentu saja dengan respon yang benar pula, saudara. Maka siapapun dia bisa bertobat. Dan yang kedua, saudara, sederhana saja. Ya, ayat ini juga bisa menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya pertobatan Zakheus itu adalah contoh terbaik bagi kita. Contoh terbaik ataupun model pertobatan terbaik ya di dalam kekristenan di segala abad, saudara. Yaitu segeralah bertobat, segera berbuat. Jadi jangan kita tunggu gereja buat program, buat kurikulum pengajaran. Jangan tunggu itu, saudara. Bila ada yang salah, perbaiki. Kalau masih belum ada yang belum, mungkin ada yang masih belum kita lakukan, saudara, segeralah melakukan. Zakheus kan mengatakan demikian, ya. Seandainya ada yang ia peras, ya, seseorang yang ia peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan ayat ke-8 itu juga secara sederhana kita bisa mengerti bahwa buah pertobatan daripada Zakheus atau apa yang terjadi dengan Zakheus semestinya mendorong kita untuk lebih lagi di dalam bersaksi, sehingga banyak orang yang kemudian mengenal Yesus dan bertobat. Saya tidak lupa, saudara, bagaimana ada seorang bapak yang dianggap sukar untuk diinjili. Wah, tidak mungkin lah kalau kita membicarakan Injil kepada beliau, itu tidak mungkin dia akan merespon. Tapi hari itu saya mencoba untuk maju, memberanikan diri, ya, lalu menceritakan Injil, menceritakan kasih Yesus kepadanya. Tapi siapa yang sangka beliau yang dianggap sukar, yang dianggap mustahil untuk terima Injil, justru terima Injil. Ia dikatekisasi, lalu kemudian ia dibaptiskan. Ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh, saudara, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh bergantung, kita tidak boleh bersandar kepada apa yang menjadi anggapan orang, apa yang dirasa oleh orang, atau apa yang kita rasa sendiri, atau apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Tetapi kejadian-kejadian seperti yang saya sampaikan ini menjadi contoh bahwa kita semestinya bergantung, bersandar kepada kuasa Allah saja melalui Roh Kudus yang bisa mengubahkan dan mempertobatkan siapapun juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengakhiri akan khotbah ini, tetapi sekali lagi mendorong kita semua bahwa kiranya melalui kisah Zakheus dan pencarian Yesus kepadanya akan menyadarkan banyak orang untuk segera memutuskan, untuk segera menyerukan nama Yesus
Karena sesungguhnya Yesus mengasihi orang berdosa yang mau percaya kepadanya dan mau bertobat. Amin. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua ku berikan dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua ku berikan dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Bila Yesus mencari, bila Yesus mengejar orang berdosa, dia akan sungguh-sungguh membaharui. Dia mampu membaharui. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Kiranya renungan ini boleh sungguh memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bisa minta tolong Ibu Erni menutup kita di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, jamalah hidup kami ya Tuhan, jamalah hati kami. Biarlah sungguh-sungguh di dalam setiap hari, dalam kekerasan hidup yang harus kami hadapi, di dalam perjuangan kami membesarkan anak-anak kami, di dalam perjuangan kami menuntut masa depan kami, di dalam perjuangan kami Tuhan membangun usaha kami. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tuhan, kami sungguh rindu supaya kami ini segera bertobat dari kehidupan kami yang lama dan sungguh-sungguh berbuat untuk menjadi ciptaan yang baru yang terus-menerus diperbarui. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu jemaat yang hadir pada malam hari ini. Sungguh yang hamba-Mu rindukan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Sehingga mereka Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, justru semakin erat melekat kepada Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Eli yang menyampaikan firman Tuhan. Tolong dia, topang dia, berikan kekuatan dan hikmat di dalam banyak hal yang harus dia lakukan. Biarlah dia terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Liatman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita belajar dari Sakeus, kita jadikan dorongan untuk kita bersaksi mengenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Mari kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau melalui rekening gereja. Kita akan pujikan satu lagu, Kasih Allah Tak Terduga. Salam dan
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Kepada Pak Agus saya persilakan. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan kami yang kami berikan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan yang bertugas untuk mengelola keuangan ini, yang beri hikmat Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Saudari Lisa. Kepada Saudari Lisa, saya persilakan. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya mewakili pengurus jemaat akan memberikan info warta untuk minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Eliatman yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Eliatman dan keluarga serta dan pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap rekan-rekan yang telah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk setiap rekan-rekan yang baru saja mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kami juga mengundang agar setiap rekan-rekan dapat juga mengikuti kegiatan gereja kita dalam minggu ini ataupun juga dalam ibadah kita minggu depan. Mari kita lihat jadwal kegiatan gereja kita minggu ini. Pada nanti jam 10 pagi ada kegiatan sekolah minggu, jam 10 pagi melalui Google Meet, dan juga pada jam yang sama ada kebaktian pemuda remaja, jam 10 pagi juga via Zoom. Mari kita dukung generasi muda kita untuk dapat bertumbuh dan juga mengenal Tuhan. Selain itu, pada hari Senin, kita ada persekutuan DPPW wilayah 3 jam 4 sore. Dan kemudian di hari Selasa, ada komunitas pertumbuhan iman, mari berdoa khusus untuk wanita jam 7 malam. Kemudian di hari Kamisnya, ada doa dan puasa yang dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Dan pada jam 7 malamnya ada dogma. Kemudian ada tambahan, pada hari Jumat juga, setiap kita yang rekan-rekan yang bertugas dalam pelayanan, akan bertemu untuk latihan dalam persiapan pelayanan ibadah jam 7 malam hari Jumat. Sekian warta untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudari Lisa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Sudah banyak tadi. Amin. 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 Kebaktian selesai.